Halo, perkenalkan nama saya Niputu Gita Melianjani dengan NIM 1830986. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas pemrograman web, yaitu membuat sebuah web dinamis di mana web ini nantinya akan bisa diakses datanya. Jadi langsung aja ke penjelasannya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ini merupakan tampilan website utamanya. Di sini terdapat beberapa data yang sudah saya inputkan sebelumnya, seperti ada ID pegawainya, kemudian ada nama pegawainya, ada ketut, kadek, komang, dan sebagainya, ada alamat, ada departemen, dan juga ada departemen. Nah, selain itu, di sini juga ada beberapa fitur yaitu ada tambah data pegawai baru, kemudian ada edit, dan juga ada fitur delete. Nah, kita coba buka fitur tambah data terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa yang terdapat dalam fitur tambah ini yaitu ada form input data pegawai. Nah, di sini terdapat ID pegawai, kemudian ada nama pegawai, ada alamat, dan juga ada beberapa pilihan nama departemen. Nah, di sini ada IT, keuangan, HRD, dan juga pemasaran. Kemudian ada tombol buttonnya yaitu ada tombol simpan dan juga kembali. Kemudian di fitur edit di sini, nah tampilannya sama seperti tadi. Di sini data yang sudah kita inputkan itu sudah ada. Nah, jadi di fitur edit ini nantinya akan merubah atau mengupdate data apabila data tersebut ingin diubah. Nah, seperti nama pegawai, alamat, dan juga departemennya. Di sini ID-nya tidak bisa kita ubah karena sudah database-nya sudah dia merupakan primary key, jadi nggak bisa dirubah, nggak boleh sama. Nanti akan saya jelaskan secara detailnya. Kemudian juga ada tombol button simpan dan juga kembali. Kita kembali dulu. Kemudian fitur selanjutnya yaitu ada fitur delete. Fitur delete ini fungsinya yaitu untuk menghapus data yang sudah diinputkan sebelumnya. Kita coba misalkan delete yang ID pegawainya 108 atas nama Madi. Nah, sini dikatakan bahwa data berhasil dihapus. Nah, kalau kita klik OK, maka dashboardnya akan kembali ke index.php. Nah, kemudian bagaimana sih untuk database-nya? Nah, kita di sini langsung aja menuju ke database-nya. Nah, di sini merupakan tampilan database-nya, di mana database ini saya berikan nama DB perusahaan. Nah, pada database DB perusahaan ini terdapat dua tabel, yaitu tabel departemen dan juga tabel pegawai. Yang pertama, misalkan saya klik tabel pegawai. Nah, di sini pada tabel pegawai ini terdapat 4 atribut, yaitu ID pegawai sebagai primary key dan juga dengan tipe data integer. Kemudian nama pegawai dengan tipe data varchar, ada alamat dengan tipe data varchar juga. Kemudian ada ID departemen yaitu sebagai foreign key dengan tipe data varchar. Kemudian di sini ada tabel departemen. Nah, pada tabel departemen ini terdapat dua atribut, yaitu ID departemen sebagai primary key dengan tipe data varchar
dan juga nama departemen dengan tipe data varchar. Kemudian, nah di sini pada tabel departemen di sini saya sudah menginputkan value-nya, yaitu value ID departemen, yaitu A001 dengan nama departemen IT, kemudian A002 dengan nama departemen keuangan, A003 dengan nama departemen HRD, kemudian A004 sebagai nama departemennya yaitu pemasaran. Nah, kemudian di sini database ini saya akan hubungkan ke Surkut melalui koneksi.php. Nanti saya akan jelaskan. Nah, langsung saja kita ke Surkutnya. Nah, di sini sudah ada Surkutnya. Ini merupakan Surkut koneksi.php di mana fungsinya yaitu membuat koneksi ke database dengan parameter host, username, password, dan juga nama database-nya. Dengan koneksi menggunakan MySQL dan hostnya itu saya gunakan localhost, kemudian username-nya adalah root atau root ini merupakan otoritas user tertinggi pada MySQL. Nah, kemudian ada pun passwordnya itu secara default itu passwordnya kosong, kemudian nama database-nya sesuai sama database yang sudah tadi saya jelaskan tuh, DB perusahaan. Di sini juga harus DB perusahaan. Nah, kemudian di sini ada tulisan kalau kalau MySQL-nya error itu akan menampilkan terjadi kesalahan itu jika SQL-nya error. Nah, kemudian kita kembali pada website utamanya di sini. Nah, di sini tadi itu kan ada fitur tambah data pegawai. Tambah data pegawai. Kemudian pada Surkutnya saya buatkan dengan nama, kita lihat di index dulu deh ya. Nah, kita lihat di indeksnya. Nah, di sini itu sudah terdapat link biodata.php dengan value tambah data pegawai baru. Artinya, di tambah data pegawai tadi itu, nah, di sini itu linknya akan terkoneksi ke, nah di sini di biodata.php. Nah, di sini sudah ada form-formnya dengan terdapat action yaitu simpan _php dengan metode post. Nah, inputnya itu yaitu ada ID pegawai, kemudian ada nama pegawai, ada alamat, dan juga ada departemen. Nah, pada departemennya itu terdapat drop down untuk nama departemennya. Tadi kan sudah terlihat di database-nya bahwa ada 4 pilihan nama itu seperti IT dan lainnya. Nah, di sini dia terdapat drop down-nya. Nah, sebelum itu kita akan mencari datanya dengan nama ini MySQL query yang dikoneksikan ke select from department. Nah, yang ini.
select departemen, lalu setelah data ditemukan, maka nanti akan di fetch, setelah itu dimasukkan ke dropdown tersebut. Nanti nama departemen yang bakalan dipilih oleh user itu, yang di input itu akan dimasukkan ke dalam value. Nah, begitu. Coba kita turunkan. Kemudian ada value simpan dan juga value kembali. Nah, ini dengan tipe button. Nah, kemudian kita lihat ke atas untuk action-nya. Di sini dituliskan bahwa action-nya itu adalah simpan underscore perk.php. Jadi kita lihat langsung. Nah, seperti biasa, untuk menambahkan koneksi database dengan fungsi include script pada halaman koneksi.php, kita include koneksi.php tadi, sama seperti tadi. Nah, kemudian untuk menangkap hasil submit tadi pada elemen form melalui metode post, nah ini dia. Yang dolar nih, kita ambilnya itu dari data ini tadi. Nah, ini. Dari ID pegawainya, nah dari sini. Kita dapatnya dari sini. Ini. Kemudian, untuk membuat query insert pada tabel pegawai, kita menggunakan query yaitu insert into pegawai dengan values atau nama $ID pegawai, pokoknya disamakan dengan ini data yang di sini. Kemudian nantinya akan dieksekusi dengan MySQL dan juga MySQL dengan $connection ya kalau nggak salah. Ini. Dan juga query. Nah, ini gunanya ini semua nih. Itu digunakan untuk membuat kondisi jika data berhasil disimpan, akan muncul alert dan akan diredirect ke halaman. Nah, misalkan ini. Jika datanya itu berhasil untuk disimpan, maka akan muncul script alert. Ini seperti yang ditulis di sini, data berhasil disimpan. Lalu akan diredirect nanti ke halaman index.php. Nah, tapi apabila jika datanya gagal untuk disimpan, maka akan muncul tampilan script alert yaitu data gagal disimpan. Nah, nanti akan diredirect ke biodata.php, ke halaman biodata.php. Nah, kita coba ke halaman utama website-nya lagi. Kita coba tambah datanya. Nah, sini kita masukkan misalkan ID-nya 123. Kemudian nama pegawainya yaitu misalkan Ari. Kemudian alamatnya yaitu di Denpasar. Kemudian nama departemennya yaitu pemasaran. Lalu kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data-data yang diinputkan tadi itu sudah berhasil untuk disimpan. Nah, kemudian yang kedua itu ada fitur edit. Ini fitur edit, kita coba ya. Kita coba mungkin yang ini.
Nah, ID pegawainya tidak bisa dirubah karena dia sudah termasuk primary key. Dan juga ini tidak boleh ada penduplikasiannya. Artinya tidak boleh ada ID pegawai yang sama. Tapi untuk nama pegawai, untuk alamat, dan juga departemen itu bisa dirubah. Contohnya, misalkan kita rubah namanya tetap Ari, misalkan alamatnya kita rubah menjadi misalkan Singaraja. Kemudian ini departemennya kita ubah menjadi HRD. Nah, kita simpan, tuh, data berhasil diupdate. Nah, ID pegawainya tetap, kemudian namanya juga Ari, saya tidak ubah. Kemudian alamatnya berubah, dan ini sudah berubah. Berarti editnya berhasil. Nah, untuk surkutnya bagaimana? Kita lihat surkut. Nah, surkutnya itu tadi kita lihat pada tampilan indeksnya. Nah, di sini kan terdapat link edit.php. Nah, di sini kita lihat langsung. Tuh. Sama seperti yang tadi, untuk membuka koneksi ke database-nya itu, kita perlu include koneksi.php. Kemudian nanti ambil data yang mau dirubah pada tabel pegawai dengan parameter select berdasarkan ID-nya. Kemudian ambil data, di sini sudah tertulis bahwa ambil data ID yang dikirim melalui URL dengan metode get. Nah, ini dia metode get-nya. Kemudian nanti akan dibuatkan query select pada tabel pegawai, yaitu dengan query select, kemudian form pegawai, di mana ini ID pegawai diambil dari ID pegawainya. Kemudian nanti bakal dieksekusi dengan menggunakan MySQL query, sama seperti tadi. Nah, nanti akan dieksekusi di sini. Kemudian itu tampilannya tetap sama seperti pada saat tambah data pegawai tadi ya. Ini itu. Formnya sama, isi ID pegawai, nama pegawai, alamat, dan juga departemen ini sama. Kemudian untuk tipenya juga teks tuh, ini sama sih. Formnya pokoknya sama gitu. Kemudian nah, kan tadi saya bilang formnya sama ya, formnya sama seperti yang di biodata tadi. Kemudian di sini tuh ada form ada departemen nih, di formnya itu kan ada departemen. Nah, di departemennya ini terdapat drop down seperti yang saya bilang tadi. Drop down itu pilihan gitu ya ke bawah. Kemudian untuk pilihan nama departemen itu kita akan mencari datanya itu dengan kode MySQL query. MySQL ini. Kemudian select from department. Nah, kemudian ketika data sudah didapatkan, maka kita akan fetch data tersebut. Kemudian setelah itu, setelah data ditangkap, maka akan dimasukkan ke drop down tersebut. Terus nama departemen yang kita pilih tadi akan masuk ke value, di mana value ini akan memasukkan pilihan yang telah dipilih oleh user ke database. Kemudian ini ada value simpan untuk mensubmit
atau menyimpan data yang telah dimasukkan tadi. Kemudian ada juga tombol button kembali. Kemudian kita kembali ke action-nya. Coba kita ke action. Nah, di sini terdapat nih action update underscore perk.php. Jadi kita langsung aja lihat. Nah, seperti biasa, ini tuh wajib untuk menambah koneksi atau mengkoneksikan database-nya. Nah, sudah jelaskan ya sebelumnya. Kemudian untuk dolar ID pegawai, dolar departemen, dolar nama pegawai, dan juga dolar alamat ini itu ditangkap dari hasil submit tadi pada elemen form edit tadi di sini. Nah, gimana tadi ya? Nah, pokoknya dapat dari sini. Ini. Nah, itulah pokoknya. Mana tadi itu? Nah. Kemudian, melalui sama seperti tadi, melalui metode post juga, ini, kemudian membuat query update-nya dengan kemudian untuk membuat query update-nya pada tabel pegawai tersebut menggunakan query update pegawai dengan set nama pegawai ini dengan set yang tadi ini. Harus disamakan juga. Kemudian setelah itu dieksekusi sama seperti tadi dengan menggunakan MySQL query. Kemudian sama juga seperti tadi koneksinya ini, kemudian query-nya. Dan membuat kondisi jika data berhasil itu dengan memunculkan script alert dan juga akan kembali atau di redirect ke halaman berikutnya gitu. Sama kok kayak tadi misalkan kalau datanya itu berhasil diupdate, nah tadi kan disimpan tuh. Ini juga sama, kalau misalkan datanya itu berhasil untuk diupdate, maka dia muncul script alert data berhasil diupdate. Nah, jika sudah seperti itu, maka akan di redirect kembali ke index.php. Nah, apabila data gagal diupdate, itu akan sama kembali dia ke index. Gitu. Kemudian selanjutnya kita langsung ke tampilan web utamanya lagi. Nah, yang terakhir itu ada delete. Gimana kodenya, shortcut-nya? Nah, kita lihat. Nah, di index tadi ini juga sudah ada, sama seperti edit tadi. Di sini sudah ada linknya juga, delete underscore perk.php sesuai ya sama yang ini namanya. Nah, di sini shortcut-nya sama seperti update tadi, kita akan melempar nilai ID pegawainya ini ke delete.php. Mana dia tadi? Update. Nah, ini. Langsung aja ke delete-nya ya. Nah, di sini untuk membuat query delete pada data, ini salah. Maksudnya pada data pegawai, menggunakan query delete from pegawai di ID pegawainya.
dan nanti dieksekusi juga dengan menggunakan MySQL query dan juga connection-nya $con dan $gry. Nah, nanti di sini juga terdapat script alert untuk data berhasil dihapus. Nah, script alertnya akan tampil seperti ini, data berhasil dihapus. Kemudian akan redirect ke index.php. Nah, untuk kalau dia gagal sama juga dia akan kembali ke index.php. Itu. Nanti dia bakalan kembali ke dashboardnya. Nah, kita coba aja ya. Nah, ini kita delete. Nah, data berhasil dihapus. Kita oke. Nah, ini akan kembali lagi ke index.php atau ke dashboardnya langsung. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai CRUD atau atau create, update, delete, dan ya pokoknya tambah data, edit dan delete data. Mungkin masih banyak yang perlu saya pelajari, dan semoga penjelasan ini dapat dimengerti oleh semua yang nonton, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.